mengkodok puasa itu hukumnya wajib. Saumnya wajib. Nah sekarang tiba-tiba suaminya datang. Apakah dibatalkan karena suaminya ingin berjima atau meneruskan puasanya? Iya. Gimana itu Ustaz jawabannya? Nah, ini bisa mendatangkan madorot karena syahwat ini kan juga kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Betul. Datangnya syahwat ini kan bikin mumet itu kan bagi iya. suami, apalagi pengantin baru misalnya. Iya. Nah, daripada mendatangkan madorot yang lebih besar tentunya, melanggar yang haram gitu, apalagi sampai melanggar yang haram, maka dibatalkanlah puasanya, tidak mengapa, nanti diganti lagi di hari berikutnya. Karena masih ada hari juga opsional ya. Masih ada opsionalnya, kecuali kalau udah habis waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu salamnya yang bener ya. Oh, dilengkapi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita lagi di jalan, Ustaz. Mau kemana, Ustaz? Pakai sabun dulu. Mau kemana nih? Mau ke Ulu Belu. Ulu Belu. Wah, di mana itu Ulu Belu? Pakai sabun namanya. Oh iya, pakai dulu, Ustaz. Lupa. Ya, siap. Safety dulu. Safety belt. Kita mau ke Ulu Belu. Ulu Belu itu daerah yang dingin katanya. Ya, Ustaz. Ya, tempat masuk di Tanggamus, Masuk di kabupatennya Tanggamus. Jadi dia ya mungkin di balik Gunung Tanggamus kali ya. Mungkin. Makanya dia dingin, mungkin ya. Soalnya nanti kayaknya katanya ke atas itu jalannya. Baru pertama kali saya ke Ulu Belu. Masya Allah, hati-hati melangkah. Sama teman-teman, mas sopirnya. Yang di belakang itu ada Bung Destur. Samping ada Bung Ridwan. Oh iya. Berarti Ustadz Sopir namanya. Wah, Ustadz Sopir. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Insyaallah. Kita dengar-dengar di Pulau Jawa lagi mau lockdown, lockdown atau apa itu, pembatasan skala besar ya. Ya, gimana lihat? Mudah-mudahan varian baru katanya Ustaz ya. Katanya baru lagi kok. Corona varian baru. Corona varian baru. Udah terus setahun. Jadi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan ya segera berlalu ya Ustaz. Segera berlalu ya, kasihan umat ini. Kasihan. Tapi ada doa itu, Mas. Gimana Ustaz? Nabi SAW tuh dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Itu ada doa. Itu Allahumma inni as'aluka sihhata. Allahumma inni as'aluka sihhata wal amanata. Lewat sini ya, kalau dari sini. Wal amanata. Wal iffata. War ridho bil qadar. Nah. Artinya gimana Ustaz? Ya Allah, aku mohon kesehatan. Ini as'aluka sihhatan. Ya, kesehatan. Sifat amanah. Sifat iffah. Iffah itu apa Ustaz? Iffah itu orang yang menjaga diri dari meminta-minta, dari mengeluh, sering mengeluh gitu. Gitu ya. War ridho bil qadar. Dan merasa ridho dengan takdirnya. Takdir Allah. Jadi doa itu berarti memohon 4
4 hal. Nah, 4 itu hal. tapi suruh mengulang-ulang kata Nabi, wa aksiru doa. Perbanyaklah doa ini. Masya Allah. Jadi perbanyak doa itu Gimana ya. Ustaz? Diulangi lagi Ustaz. Biar Allahumma teman-teman. inni as'aluka Allahumma. sihhata wal amanata Wal amanata terus wal iffata wal iffata war ridho bil qadar. wal ridho bil qadar. Nah, nanti teman-teman bisa baca di bawah ya di deskripsi, nanti kita akan berikan. Karena kita ini kan selalu beraktivitas. Iya. Karena aktivitas ini kan kewajiban kita ya. Sebagai laki-laki nyari rizki dan lain-lain ya. Semuanya mengandung risiko. Kalau diam di rumah aja Nganggur. dapurnya nggak ngebul nanti. Tapi kalau keluar ya tentu resiko. Makanya tetap dijaga protokol kesehatan gitu. Hati-hati, termasuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Pulau Jawa dan semuanya, Termasuk Lampung kan? Termasuk Lampung juga ya. Iya, harus lebih hati-hati, waspada. Lebih hati-hati lagi dan waspada. Oke. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Gini Sat, ngomong-ngomong ini ada pertanyaan Sat yang masuk di WA saya. Waduh, ini pertanyaan untuk Ustadz. Masya Allah, masalah apa nih Apa kayaknya? ini? Waduh, ini Masalah keluarga nih kayaknya. Keluarga Ini apa waris? Kayaknya waris, kalau nggak waris keluarga. karena ini bulan Zulqa'dah ya, habis selesai bulan Ramadan, kayaknya berkaitan dengan Ramadan Sat. Ramadan. Ya, Ramadan. Masya Allah. Ya. Pasca Ramadan ini. Jadi ceritanya seperti ini Ustaz. Ada istrinya itu sedang berpuasa qadha Ramadan. Ya, apa itu? Qadha itu berarti mengganti ya. Mengganti. Puasa pengganti Ramadan karena Ramadannya Nggak penuh. nggak penuh. Ya. Mengganti. Wajar kalau istrinya penuh Ustaz. Kalau laki-laki Suaminya penuh. suaminya penuh, istrinya Nggak penuh. Ya. Jadi seorang istri itu sedang puasa mengqadha Ramadan. Kemudian suaminya itu tidak tahu kalau dia mungkin sedang berada di luar kota atau lagi meeting atau lagi ada kerjaan lah di luar gitu. Sehingga si suaminya nggak tahu kalau istrinya itu sedang puasa qadha. Tiba-tiba suaminya datang dan ingin berhubungan. Kebelet gitu ya. Kebelet. Mana yang lebih diutamakan Ustadz bagi seorang istri? Apakah dia tetap berpuasa qadha Ramadan itu, meneruskan puasanya maksudnya Ustadz, atau membatalkan puasa? Jadi pertanyaan yang lebih utama yang dilakukan seorang istri itu mana? Oh gitu. Gitu Ustadz. Ini pertanyaannya agak. Jadi suaminya ini pamit pergi luar kota. Karena keluar kota istrinya puasa, Jadi karena mengqadha Ramadannya yang bolong. Tahu-tahu pulangnya dipercepat. Ya mungkin seperti itulah. Kira-kira ya. Kira-kira. Oke. Jadi ada beberapa hukum yang pengen saya sampaikan ini Mas. Yang pertama, memang ada sebuah hadis Nabi itu la yahillu limra'atin ay antasuma wa zawjuha syahidun Artinya? illa biidniha. Oh, masih ada. Illa biidniha. Tidak boleh atau tidak halal seorang wanita itu berpuasa kalau suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Artinya kalau makna hadis ini letterleknya itu seorang wanita itu tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya kalau suaminya ada. Ya, jadi kalau istilahnya dalam hadis ini itu berarti istri itu mau puasa itu harus izin dulu sama suami gitu ya. Harus izin sama suami. Walaupun puasa itu sunnah Ustaz ya.
Ya sunnah. Misal Senin Kamis gitu. Iya. Mananya semua puasa ya, Ustaz? Ya, semua puasa. Oh, semua puasa. Makanya para ulama sebagian menjelaskan hadis ini itu menjadikan saum yang makruh itu adalah saum seorang wanita suaminya tidak pergi, tidak dalam keadaan safar, lagi di rumah gitu ya. dan tidak minta izin. Oh. Jadi hukumnya itu termasuk makruh. Makruh. Oh, Masya Allah. Jadi saumnya jadi makruh. Jadi makruh. Nah, ini mungkin nasihat bagi para istri ya. Jadi para istri itu yang suaminya mungkin masih kerjanya di rumah gitu ya. Kalau mau saum sunnah Kalau mau saum harus izin kepada suami. Ya. Harus izin. Besok saya mau puasa Senin Kamis. Boleh enggak gitu. Boleh enggak gitu. Termasuk puasa yang fadilahnya besar juga tetap izin ya, Sudah. Iya. Ya, kayak puasa Arafah nanti kan sebentar lagi Zulhijjah. Nah, jadi kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kembali ke pertanyaan tadi. Ya, ya. Jadi poin satu, kalau wanita mau berpuasa di luar bulan Ramadan itu harus minta izin suaminya. Nah, masalahnya yang pertanyaan tadi suaminya awalnya pergi, nggak ada di rumah gitu. Ya, kemudian yang kedua saum yang dilaksanakan adalah saum qadha. Iya. Saum qadha ini hukumnya ya? wajib. Oh, Masya Allah, wajib. Mengqadha puasa itu hukumnya wajib. Saumnya wajib. Nah, sekarang tiba-tiba suaminya datang. Apakah dibatalkan karena suaminya ingin berjima atau meneruskan puasanya? Iya. Gimana itu Ustaz jawabannya? Nah, kalau mengikuti kaidah usul fikih, ya. Itu kan hukum melaksanakan saum qadha kan wajib. Hukum melaksanakan wajib kan? Ya. Membayar hutang puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Istri melayani suami juga hukumnya wajib juga. Sama-sama wajib nih berarti. Wajib ini kaitannya haknya Allah. Ini juga wajib tapi haknya yang puasa tadi suami. Haknya Allah ya. Ya. Yang menurut melayani suami itu haknya suami. Nah, dan wajib juga sama-sama wajib hukumnya. Terus gimana, Ustaz? Nah, kalau melihat kepada kaidah usul fikih gitu, maka kewajiban kepada Allah itu lebih diutamakan mestinya. Oh. Gitu. Ini jadi maksudnya berarti meneruskan puasa? Meneruskan puasa. Oh. Gitu. Ini kalau mengikuti kaidah usul fikih. Nah, ini yang jawaban pertama nih. Sekarang jawaban yang kedua. Ada opsional juga? Ya, opsional. Karena ini persoalannya kan walaupun sholat saum qadha ini hukumnya wajib, itu kan bisa dikerjakan di hari yang lain juga. Nah, betul, Ustaz. Iya. Jadi nggak harus apalagi ini masih bulan Zulhijjah ya. Jadi masih bulan panjang gitu. Masih panjang kan? Jadi kan ini masih panjang. Jadi walaupun itu kewajiban kepada Allah, tapi ini masih ada pilihan waktu lain. Betul. Yaitu pada hari dan berikutnya. Betul. Nah, sekarang yang kedua ini, sekarang kondisi suami gimana? Gitu. Ini kan habis pergi jauh, mungkin sudah rindu berat gitu kepada istrinya. Gitu misalnya. Nah, kalau tetap mempertahankan saum qadha ini tidak mendatangkan madharat bagi suaminya, kehidupan suami istrinya atau bagi suami atau istrinya itu, maka meneruskan berpuasa lebih baik. Kalau tidak mendatangkan madharat yang lain. Gitu. Misalnya ternyata udah setengah hari lewat gitu. Ya kasihan juga istri udah buka sahur. Ya. Kalau suaminya merelakan kalau gitu teruskan aja. Itu lebih baik karena istrinya sedang melaksanakan kewajiban kepada Allah. Gitu. Tapi kalau ini bisa mendatangkan madharat, karena syahwat ini kan juga
kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Betul. Datangnya syahwat ini kan bikin mumet itu kan, Iya, bagi iya. suami, apalagi pengantin baru misalnya. Iya. Nah, daripada mendatangkan madorot Yang lebih besar tentunya. yang lebih besar tentunya, melanggar yang haram, gitu, Apalagi sampai melanggar yang haram. maka dibatalkanlah puasanya, tidak mengapa, nanti diganti lagi di hari yang Di hari berikutnya. Karena masih Berikutnya. ada hari juga opsional ya. masih ada opsionalnya, Masih ada kecuali kalau udah opsional. habis Kecuali waktunya, kalau sudah habis waktunya. gitu. Tapi Gitu. sebaiknya memang ini dibicarakan ya antara suami istri dengan cara baik-baik, gitu. Iya. Dikomunikasikan. Komunikasikan ya, betul. Bisa nggak ini dilanjutkan puasanya? Kata suaminya boleh, nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa. tunggulah nanti malam misalnya begitu ya. Jadilah berarti puasanya diteruskan. Tapi kalau sulit untuk Kayaknya dikendalikan, belok kanannya ini sudah. nah, Yang ini, Pak. Di depan. nah, Ya, depan. nah, tapi kalau memang kira-kira nggak bisa ya harus Kalau nggak bisa dikendalikan ya akhirnya Ayo, masuk. diberikan haknya suami. ya suami. Nah, gitu Mas. Gitu ya. Jadi jawabannya ada berapa tadi? Ada dua Ada dua. opsionalnya. Ya. Sebenarnya kalau tidak ada Madorot yang madorot ditimbulkan, yang lebih besar yang ditimbulkan ya maka memenuhi hak Allah itu lebih didulukan. didulukan. Jadi daripada suami hak juga suami. tanda-tanda suami yang baik ya tentu mendorong istri untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ya itu salah satu tugasnya suami kan, ya. nah, harus membimbing istri untuk melaksanakan hak-haknya Allah. Betul. Atau kalau misalkan memang suaminya tidak bisa menahan karena sudah lama, puasa. sudah lama, Ya, pokoknya sudah. intinya sebenarnya di saling berkomunikasi lah Ya, ya antara komunikasi. suami dan istri gitu. Ya. Gitu. Oke, jawabannya seperti itu ternyata untuk para istri. Tapi yang poin penting yang pertama, setiap istri yang mau melaksanakan puasa baik wajib maupun sunnah harus Wajib selain Ramadan ya, selain Ramadan ya. Kalau Ramadan tidak ada option. harus berpuasa. Iya. Pilihannya harus berpuasa. Tanpa izin suami berarti harus berpuasa ya. Harus namanya, berpuasa. Ramadan. Gitu. Jadi para istri harus izin kepada suaminya kalau dia berpuasa di luar bulan Ramadan. Mungkin itu Set, Ya. pertanyaannya. Kita mau melanjutkan perjalanan, masih panjang ini, masih sampai kanan ya. Talang Padang. Menuju Ulu Belu. Kita mau ke Ulu Belu. Ulu Belu itu bahasa apa tadi? Masya Allah. Weh, lanjut. Subscribe. Subrek. Subrek. Baik. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman Menuju Ulu Belu. menuju ke Ulu Belu. Sampai jumpa di Ulu Belu. Katanya daerahnya dingin. Nah, sudah bawa sarung belum, Set? Bawa manset. Ustaznya bawa manset. Kaos kaki. Karena biasa di kali Anda panas, Set. Oh. Pak sopirnya ini luar biasa. Mukanya separuh kena kamera. Pak sopirnya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Boleh masalah apa aja boleh. Soal agama nomor Masalah. Yang penting bukan masalah utang ya. Masalah utang boleh? Boleh. Boleh juga. kan bayarin tapi Kan, ya, berkaitan tentang hukum keluarga, waris ya. Atau lain-lain lah pokoknya. Atau masalah lele, Set. Wah, Boleh juga. nantilah kita berbicara tentang lele, bagaimana kita bisa membuat kolam biovlog. Wah, lele yang apa itu? Slogannya apa? Lele yang higienis. Higienis. Wah, higienis ya.
dengan makanan sehat. Yang sehat. Oke, kita tutup dulu. Kita mau sampai nih. Sampai dari tadi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.